Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Eh, Ikhwan wa ikhwati fillah. Eh, Insya Allah kita akan bahas lanjutan tafsir eh, juz amma ya, di surat At-Tin ya. Ya semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayatul irsyad wa dalalah sehingga kita mudah untuk bisa memahaminya dan juga diberikan taufik untuk bisa menerima kebenaran kemudian bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Nah, kita bahas surat At-Tin, ini surat Makkiyah. Seperti biasa, saya minta salah seorang dari teman-teman eh, yang membacakannya. Nah, tafadhol. Alhamdulillah, sudah ada Kang Rama. Silakan Kang Rama yang resen. Nah, Ustaz. tafadhol. Assalamualaikum. Nah, tafadhol. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. التين هو التين المعروف وكذلك والزيتون أقسم بهذتين الشجرتين لكثيرة كذلك الزيتون أقسم بهاتين الشجرتين أقسم بهذتين الشجرتين لكثيرة منافع لكثرة منافع شجرهما وثمرهما ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. Enggak tanwin ya, mudhaf ilaih. Mahali nubuwati Isa bin Maryam. Nubuwati Isa bin Maryam alaihi salam wa turi sinina ay turi sinai Turi Sinaa. Ya, baru musharif Sinaa. Turi Sinaa. Mahali nubuwati Musa alaihi salam wa hadal baladil amin
Wahiyya Makkatul Mukarramati mahalli nubuwati Mukarram Muhammad. makatul mukarramatu, maka itu dia sudah makrifat. Mukarramatu itu naat. Makatul mukarramatu, dia bukan naat, bukan mudhof ilaih. Oh, Sifat nah, itu mukarramatu. Makatu al makatu, bukan al makatu mukarramatu, al mukarramatu. yep. Makkatul Mukarramatu mahalli nubuwati Muhammadin. Mahalu badal dia. Mahalu nubuwati, mahalu Mah, mahal, eh, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'aksamu ta'ala bihadihil sama mawad faak sama fa'aksama. fil madi itu. Fil madi faak sama ta'ala. Nah, Ustaz. Fa'aksama Nah, ta'ala hadihi mawadi'il muqaddasitil lati taroha muqaddasati, muqaddas muqaddasati. al-muqaddasati allati taroha wa bata'asa minha afdalul anbiya'i wa Afdola maf'ul bih, ashraful maf'ul bih afdola nubuwati wa asyrafaha. afdalul anbiya'i wa ashrafahum. Lanjut Ustaz. Nubuah. Lanjut. Wal muk wal muksamu alaihi qawluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ay tammal khalqi Dia mutanasib. kalau sudah ae dia maka jadi posisinya badal. Fi Udah ahsani takwim ini dia majrur oleh fi kan, maka dia majrur juga tamil khalqi. Ya. Ae tamil khalqi. tamil Nah, kalau sudah khalqi ae ya badal. Ya. tamul khalqi mutanasi mutanasibul a'dha'i Mutanasibil sama dia mutanasibil a'dha'i tamil mutanasibil khalqi mutanasibil a'dha'i. Nah, mutanasibil a'dha'i muntasibi muntasibil eh qamati lam yaf lam yafkid mimma yahtaju ilaihi zahiran wa batinan syai'an. au aubatinan syai'an. Nah, sambil. Wa ma'a hadihin ni'ami al-azimati allati yanbagi minhu al-qiyamu bi syukriha fa aksaru khalqi munharifuna an syukril mun'imi Nah, mustagiluna billahwi wal la'ibi qad radu wala'bi. wal la'bi Nah, qad radu li anfusihim bi asafilil umuri wa sifa safi wasaf wasaf safil akhlaqi wasaf wasaf safil akhlaqi wasaf safil akhlaqi farduhumullahu fi asfala safili faraddahum faraddahumullahu faraddahumullahu fi asfala safilina fi ay asfili safilin. asfilina. Karena Jadi dia mudah-mudah pilih. Ya, ya, jadi karena dia diidofatkan maka dia tadinya ghair munsharif jadi batal ghair munsharifnya. Karena dia diidofatkan. bisa ay Asfali safilin. ay asfali Ai ay asfali asfalin nar. asfalin nari mawdi'il Nah, soti usati al
الماردين على Naam. ربهم إلى من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية Manazilul aliyatu. Falahum بذلك bidzalika بذلك al-manazilul aliyatu. منازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع بل Naam. لذات متوافرة Mutawafirat. Mutawafiratun. متوافرة وأفراح وتواترة Mutawafiratun. متواترة ونعم Wa متكاثر ni'am. Na'imun. ونعم Ni'am. Ni'amun. Jamak dari nikmah. Ni'amun. ونعم متكاثرة في أبد لا Fi abadin la yazulu. La يزول yazulu. لا يزول والنعيم لا يهول Wa na'imin. Wa ونا- na'imin atau ke yang tadi. Wa أو na'imin. ونعيم لا يهول أكلها دائم وذلها Zilluha. Ukuluha daimun wa zilluha. Nah, istamil. Fama فما يكذبك بعد بالدين أي شيء ي- ي- yukadzibuka. يكذبك أيها الإنسان Nah, بيوم yaumil. بيوم الجزاء على الأعمال وقد رأيت من آيات الله Min ayatillah. Min. من من آيات الله الكثيرة ما يحصل Ma bihi yahsulu laka. لك به Ma اليقين yakinu. واليقين ومن ومن Amihi. نعمه Ni'amihi. نعمه ما يجب Yajib. عليك Yajibu alaika. ألا تكفر بشيء منها Takfuru bisyai'in. Mimma ahbaroka bihi. أليس الله Alaihissallahu bihakamil. أليس الله بأحكم الحاكمين فهل تقتضي Taqdat hikmatuhu حكمته أن يترك الخلق ayatrokal khalqa sudah yatruka masih yatrukal khalqa sudah wala sudah la yu'maru yu'maruna yu'maruna wala yunhauna wala yusabuna wala yu'aqibuna yu'aqabuna la yu'aqabuna am alladhi khalaqal insana atwaran ba'da warin wa awsalu ilaihim min awsala ilaihim wa awsala alaihim min ni'am min ni'ami wal khairi wal barri ma la yasunahu la yuhsu yahsunahu yahsunahu
ورباهم التربية الحسنة At-tarbiyatul hasanata. التربية الحسنة لابد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها Wa nahwaha يؤمون anu ya, yu يؤمون yu'am yu'amun. Nah, tamat. تمت والحمد لله. Walillahil hamd. Nah, barakallahu fik. Syukran وفيك ala qiraatik. نعم Nah, أستاذ جزاك الله. kita mulai. Jazakallah khair. Nah, kita mulai dengan watin wa zaitun ya. Nah, di sini qasam ya, Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, pohon tin dan pohon zaitun atau buahnya ya. Yang ini ya, wahwa atinul ma'ruf, ya tin yang ma'ruf yang kita tahu buah tin. Begitu juga dengan zaitun, ini satu yang ma'ruf yang banyak faedahnya. Silakan Anda melihat, searching lah. Kenapa Allah bersumpah dengan sesuatu? Karena itu sesuatu yang agung. Ya, sesuatu yang agung. Adapun manusia tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Man halafa bi ghairihi faqad asyrak. Yang saya bersumpah dengan tidak selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik asgar. Adapun Allah bebas bersumpah dengan apapun. Untuk menguatkan makna ya. Apa yang akan Allah sampaikan. Biasanya dengan waw, dengan ta, atau dengan ba. Wallahi, tallahi, atau billahi, atau ya itu. Sumpah itu siganya dengan huruf-huruf itu. Huruful qasam. Nah, di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan waw. Watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Aksam mabihata ini sajarata ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan dua pohon ini. Likasrati manafi'i sajarihima. Karena banyak yang manfaat dari kedua pohon ini. Wa, eh, samarihim, simar atau samarihim. Dan banyak manfaat dari buah-buah keduanya. Pohon dan buah-buahnya itu sama-sama bermanfaat. Ya, tapi dimaksud dengan buah tin dan zaitun ini bukan semata-mata karena buah tin dan zaitunnya. Li ana sultanahuma fi ardi Syam, karena wilayah eh, tumbuhnya dua pohon ini, tin dan zaitun itu, yaitu di negeri Syam. Dia tumbuh di negeri yang sedikit curah hujannya, karena dia nggak butuh perawatan yang ekstra. Ini luar biasa. Manfaatnya banyak, tapi tidak butuh perawatan yang ekstra. Air yang sedikit pun dia tetap tumbuh di negeri Syam. Itu di sekitar Baitul Maqdis. Itu mahali nubuwati Isa bin Maryam alaihissalam. Di tempat kenabiannya Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Kemudian waktu di sini Tur itu adalah gunung yang banyak pohonnya, itu Tur. Ya. Masuk di sana juga banyak pohon zaitun di turis di Gunung Tur ini. Jadi Tur itu adalah gunung yang banyak pohonnya. Adapun Jabal itu adalah gunung batu. Makanya kalau kita dapati Jabal Uhud itu nggak ada pohonnya, yaitu gunung batu saja. Itu disebut dengan Jabal. Adapun Tur itu gunung atau bukit yang banyak pohonnya. Nama gunungnya adalah Asinai, Sinai, ya, Sina. Ya, mahali nubuati Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat nubuahnya, kenabiannya Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahadal baladil amin, dan bersumpah dengan negeri yang aman ini, yaitu maksudnya Makkah Al-Mukarramah.
Ini adalah mahal nubuwati Muhammad SAW. Ini tempatnya nubuah Muhammad SAW. Maka kesimpulannya fa'aksama ta'ala bihadhil mawadhi'il muqaddasah. Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat yang disucikan ini. Tempat diutusnya para ulul azmi minar rusul. Ini yang paling mulianya. Itu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Alati ikhtaroha wa ta'asa minha afdala nubuwati wa asrafaha. Yang Allah memilih tempat-tempat tersebut dan Allah mengutus dari tempat-tempat tersebut seabdol dan semulia-mulianya para nabi. Ya. Nah, itu ya watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu sumpah-sumpah Allah Ta'ala untuk menguatkan bahwa apa yang akan disampaikan itu ada sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Wal muqassamu alaihi, dan yang disumpahinya, ya, isi sumpahnya, ya, itu firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ya, Masya Allah ya, manusia itu indah. Dipakaikan pakaian, pakaikan mahkota itu indah, ya, menakjubkan. Tamil khalq, yaitu sempurna bentuknya, strukturnya sempurna. Mutanasibil a'dha, anggota badan yang serasi, yang tepat ya, anggota badannya itu tepat sehingga indah, bagus ya, meletakkan semua anggota badan itu dengan serasi. Dan saya pernah membaca sebuah risalah, ternyata semuanya itu memiliki fungsi yang luar biasa. Seperti bagaimana alis itu di atas mata itu menghalangi debu atau air yang masuk ke dalam mata. Selain memperindah juga memiliki fungsi-fungsi yang menakjubkan. Semakin kita mempelajari tentang kedokteran, ilmu pengetahuan apapun ya, semakin berkembang ilmu pengetahuan itu akan semakin eh, membenarkan isi dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Menakjubkan. Ya, termasuk ini manusia itu menakjubkan. Muntasi bil qa'imah. Dia itu sempurna tegak. Ya. Dan ini membuat manusia itu bisa melakukan gerakan apapun. Lebih gesit dari yang lain. Ya, karena dia berdiri. Berjalan dengan dua kaki. Luar biasa ini. Ya. Lam yafkil mimma yahtaju ilaihi dhahiran au batinan syai'a. Dan tidak hilang darinya apa yang dia butuhkan, baik yang zahir maupun batin. Ya, di antaranya yang zahir ya, yang dengannya dia bisa bertahan hidup dan lebih hebat dari makhluk-makhluk yang lain, dari tahan apa survivalnya itu. Dan kemudian secara batin dia memiliki akal ya, yang tidak diberikan kepada hewan-hewan yang lain. Ya, sempurna ya. Lahir dan batin, punya akal, punya kehendak. Ya, termasuk ada hawa nafsu ya. Dan bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi lahir dan batin. Ma'ahadhihi ni'am al-azimah. Bersama dengan nikmat-nikmat yang begitu agung ini. Allati yang bagi minhul qiyamu bisyukriha. Yang semestinya hendaknya ya manusia itu menegakkan syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ya, dengan mentaati Allah atas semua perintah dan larangannya. Kemudian ya, meneladani Rasulullah SAW, mengikuti syariatnya. Sebagai bentuk syukurnya, akan tapi fa'aksarul khalq munharifuna an syukril mun'im. Kebanyakan manusia mereka berpaling dari mensyukuri zat yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Mustaghiluna billahwi wal abd. Mereka menyibukkan diri dengan
ya main-main dengan senda gurau, udah main-main, nggak serius. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalai mereka dari tugas sesungguhnya. Dia lalai kalau tempat kembalinya itu adalah di akhirat. Ya. Tujuannya adalah bagaimana dia kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tertipu dengan dunia. Ya, senda gurau main-main. Qadradu li anfusihim bi asfalil umur. Bi asfalil umur. Sungguh mereka telah ridho untuk diri mereka dengan perkara-perkara yang rendah. Masuk ridho dengan dunia dan apa yang ada padanya. Mereka tidak peduli dengan akhirat, yang penting di dunia senang. Ya, itu adalah perkara yang rendah. Ya, ya. Makanya semua dunia bidunuha wa danaatiha. Kata Fathul Qadir ya. Apa lagi ya? Imam Al-Munawi, Imam Al-Munawi dalam Fathul Qadir mengatakan semua dunia bidunya bidunuhi wa danaatiha. Kenapa dunia itu dinamakan dengan dunia? Karena dununya dia sebentar, wadanaah dan rendahnya tuh dunia. Ya. Adapun surga itu bijanatin aliyah, surga yang tinggi, disifati dengan ketinggian. Ya, mereka ridho dengan perkara-perkara yang paling rendahnya. Wasaf safil akhlak, ridho dengan akhlak yang buruk, yang rendah. Maka faradahumullahu fi asfali safilin. Allah kembalikan mereka kepada tempat yang paling rendah, ay asfalin nar, yaitu neraka yang paling dasar. Ya, ini hukuman dari kufur nikmat. Bahwa ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, ya, dunia akhirat, ya, apa dohir dan batin. Tapi mereka kufur nikmat. Kalau kembalikan kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka yang paling bawah. Itu maudhi'il usad al-mutaridina ala rabbihim, yaitu tempatnya para pelaku maksiat dan orang-orang yang menentang atas Rabb mereka. Ila man manallahu alaihi bil iman wal amali soleh, kecuali orang-orang yang Allah karuniakan kepada dia keimanan dan amal soleh, ya, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak ya yang luhur, ya, yang utama lagi luhur, al aliyah. Falahum bidzalika, maka bagi mereka disebabkan hal tersebut, apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa iman, amal soleh, akhlak yang utama lagi luhur, dengan hal tersebut bagi mereka manazilul aliyah, ya, kedudukan-kedudukan, tempat-tempat yang tinggi. Ya, wa ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Mamnun ay ghairu maqtu, ya, maqtu'in, yang tidak terputus, yaitu surga. Baladatun mutawafiratun, kelezatan yang berlimpah. Wa afrahum mutawatiratun, kebahagiaan yang terus-menerus, gak ada kesusahan, gak ada kecapean, gak ada kebingungan, gak ada kesedihan, gembira terus. Wa ni'amun mutakatsiratun, dan juga nikmat-nikmat yang begitu banyak. Fi abadin la yazul, di keabadian yang tidak akan pernah hilang. Wa na'imin, ya, wa na'imun seperti tadi ya. Balatun mutafil bal na'imun asib. Wa na'imun la yahulu, dan kenikmatan yang tidak akan pernah berubah. Kalau di dunia mungkin kita pertama merasakan nikmat, kemudian hidangan yang sama, yang kedua itu berkurang nikmatnya sampai-sampai kayaknya bosan ya. Makin kesini makin berkurang nikmatnya. Di sana tidak, kenikmatan itu terus senantiasa, ya, tidak berubah, tetap nikmat selamanya. Ya,
Ukuluha daimun wadiluha. Begitu juga makanan dan naungannya itu daim terus menerus. Tersedia makanannya terus menerus. Gak ada habisnya, gak ada musim-musimnya. Begitu juga naungannya, nikmat. Kita makan-makan di bawah naungan itu nikmat. Disertai dengan angin yang sejuk, lagi wangi, semerbak. Ya, nikmat. Ya, ini bagi orang yang Allah berikan apa keimanan, amal soleh, dan akhlak yang utama lagi luhur. Ya, selesai sampai itu fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini fa di sini namanya fa istinafiyah. Artinya dia terputus dengan pembahasan sebelumnya. Jadi ini eh, perkataan yang baru ya, dan apa irobnya mungkin ini perlu diirob ya, karena kalau nggak diirob itu akan jelas. Fa itu fa eh, al istinafiyah ya, untuk kalimat baru. Ma di sana ma istifhamiyah ya, sebagai mubtada. Ka yukadzibu fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudi an-nasbi wal jazmi wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'ilu dhamir mustatirun jawazan takdiru huwa, kembali kepada ma. Apa sebab yukadzibu ka dhamir mutasir mabniun al fathi fi mahali nasbin maf'ulun bihi ba'du dzarf zaman, ya dzarf zaman fi mahali nasbin, tapi dia mabni ala dhammi lil kita ya, karena anil mudhof ya. Terputusnya dengan mudhofun ilaih. Jadi mudhof ilaihnya di sini dihilangkan. Maka dia mabni di atas dhamma. Ya. Bukan ba'da tapi ba'du. Takdirnya ba'da hadzal tabyin. Ya, bidin ba harfu jar din majrun bi harfi jar wa jar wa majrur muta'alliq bi yukadzibu. Bikadzibu. Ya. Jadi apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan ba'da hadat tabyin, setelah penjelasan ini gitu ya. Gimana seperti itu. Kalau nggak diirob antum agak susah untuk memahami. Ae ayu syai ya. Yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jaza alal amal. Perkara apa? Sebab apa yang membuat engkau wahai manusia ya mendustakan hari pembalasan atas amal-amal? Wa qad ra'aita min ayatillahil katsirata ma bihi yahsulu lakal yakin. Padahal sungguh engkau telah melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang sangat banyak, yang dengannya harusnya keyakinan itu sampai kepadamu. Kenapa engkau kembali tidak yakin? Tanda-tanda yang besar, langit dan bumi, ya, bintang-bintang, planet-planet, semua yang begitu besar yang kau lihat. Ya, ini penciptaannya jauh lebih hebat dari hanya menciptakan manusia. Ya, itu ciptaan yang lebih hebat daripada hanya menciptakan manusia. Kalau kalian ragu kalau Allah bisa membangkitkan kalian, sebagaimana katakan, "Aidza mitna wa kunna turaban a'inna lamab'usun?" Apakah kami jika sudah mati dan menjadi tanah, kemudian kita akan dibangkitkan? Ini bagaimana sesuatu yang mustahil. Padahal Allah sudah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Untuk seperti itu gampang bagi Allah Ta'ala. Membuat langit, planet, bumi yang begitu besar, yang begitu hebat, lebih hebat dari penciptaan manusia. Sejak Allah mampu. Bahkan menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh sebelumnya, Allah mampu untuk melakukannya. Maka hanya untuk mengembalikan dia itu jauh lebih mudah. Meskipun bagi Allah Ta'ala semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah Ta'ala, kalau Allah menghendaki satu hal yang mengatakan satu kali saja pun jadi, maka jadilah. Mereka ragu dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada ayat-ayat yang Allah tampakkan kepada dia sangat banyak, yang harusnya keyakinan itu sampai kepadanya. Ya. Wa man ni'amahu ma yujibu 'alaika alla yukaffir alla yakfuru bi syai'in mimma akhbaraka bihi.
Ya. Dan juga dari nikmat-nikmat yang wajib atasmu untuk tidak mengkufurinya sesuatu pun. Ya tidak memungkirinya dari apa yang Allah yang ya, ya dari apa yang Allah kabarkan kepadamu. Harusnya engkau bersyukur ya dengan apa? Mengimaninya apapun dikabarkan oleh Allah Taala, bukan mengkufuri, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti Rasulnya, baca kufur. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil, hakim yang memiliki hikmah yang agung. Hikmah itu maknanya adalah buat usai fi maudhihi, meletakkan suatu pada tempatnya, pasti adil. Dan juga makna hikmah juga maknanya adalah al-ghayah al-maqsudah minal fi'li. Ya, tujuan yang dimaksudkan dari sebuah perbuatan. Gak mungkin lo berbuat tanpa tujuan yang agung. Hal taqtadi hikmatuhu an yatrukal khalqa sudah. Apakah hikmah Allah Ta'ala mengkonsekuensikan Allah akan meninggalkan manusia itu sudah begitu saja? La yu'maruna wa la yunhauna, tidak diperintah, tidak dilarang. Wala yusabuna wala yu'aqabuna. Kemudian Allah tidak akan membalas bagi orang berbuat balik dan tidak akan menghukum orang yang berbuat buruk. Di mana sisi keadilannya kalau seperti itu? Orang yang berbuat dolim ketika di kehidupan dunia, kemudian dia mati melenggang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Tidak. Inilah hikmah Allah Ta'ala. Maka dia harus mempertanggungjawabkan semua yang pernah dilakukan. Berupa kedoliman tersebut. Sekecil apapun, detail. Begitu juga orang yang berbuat baik. Selama hidupnya baik, terus berkorban untuk orang banyak. Apakah kemudian nanti ketika dia mati, dia tidak berambatan apa-apa? Hanya rest in peace saja, istirahat saja, sudah seperti itu. Di mana hikmahnya? Di mana keadilannya? Maka Allah tanya, Alisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Hakim yang memiliki hikmah yang agung atas semua perbuatannya. Ya. Amin ladzi khalaqal insana atwaran ba'da atwar. Atau ya, apakah yang telah menciptakan manusia ya atwaran pada atwar, dari fase-fase setelah fase-fase yang begitu panjang, dari alam ruh ke alam dunia dengan penciptaan yang begitu apa indah fase-fasenya. Dia wa usalihim minan ni'am wal khair wal bir ma yuhsinu ma yuhsunahu. Ya. Dan Allah sampaikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat kebaikan. Ya, wal bir mirip dengan khair ya, kebaikan, tapi bir itu kebaikan yang banyak. Yang mereka tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Seandainya kalau menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitung. Saking banyak. Pemberiannya itu daim terus-menerus. Ya. Muttasil. Nggak ada satu detik pun kecuali kita terus diberi nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan muttasil di dunia sampai akhirat. Orang beriman ya. Warabbahum tarbiyatal hasanah, dan Allah memelihara mereka, mentarbiah mereka dengan tarbiyah yang baik, pemeliharaan yang baik, diberi hidayah dan sebagainya. Labudda an yu'idahum ila darin hiya mustaqirruhum wa ghayatuhum. Ya, mesti dia akan mengembalikan mereka kepada satu negeri, yang negeri itu adalah merupakan tempat tinggal dia yang sesungguhnya. Dia tujuan mereka. Alati ilaiha yaksurun, yang mereka itu hanya kepadanya memaksudkannya. Kita berjalan menghadapi kehidupan ini untuk tujuan untuk sampai ke negeri tersebut. Itu surganya Allah Ta'ala. Ini yang kita tujukan. Adapun di dunia, makanya Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Umar sambil memegang kedua pundaknya, pun ka anaka fi dunya gharib au abirus sabil. Jadilah engkau di dunia hanya sekedar orang asing saja. Ya, hanya orang asing saja atau orang yang cuma numpang lewat saja. Perjalanan kita masih panjang, ada barzah,
ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat. Baru kita istirahat setelah menginjakkan kaki kita di surganya Allah Ta'ala. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Ya, wanahwaha yu'am yu'am yu'ammuna, dan ke arahnya itulah mereka menujukannya. Perjalanan ini untuk ke situ. Ya, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffakum ujura wa innakum yuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kalian hanya disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Inilah sukses yang sesungguhnya yang menjadi cita-cita kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, tamat walillah. Nah, ini beliau mengambil satu penafsiran ya. Ini dari eh, firman Allah Ta'ala, sumarodadnahu asfala safilin ila ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang beliau sebutkan ini adalah di antaranya pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. Ya, karena beliau eh, menyebutkan kalau ayat ini itu sumarodadnahu asfala safilin ila ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini semakna dengan firman Allah surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, dan syarat beriman belajar. Mustahil beriman kecuali dia belajar dan beramal soleh, dan dia saling menasihati di dalam kebenaran, yaitu berdakwah, dan saling menasihati di dalam kesabaran, untuk bersabar. Ya, itulah salah satu pendapat. Ya, yang beliau di sini lebih menguatkan pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Adapun ada pendapat yang lain tentang makna ayat tadi, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, dan juga yang lainnya, bahwa maksudnya kami kembalikan kepada asfal safilin, itu kembali kepada umur yang paling rendah. Ya, umur yang paling rendah. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibrahim, An-Nakhai, kemudian Qatadah, Ad-Dhahhak, dan lainnya. Ya, di antaranya Ibrahim An-Nakhai, ya, artinya jika seorang mukmin itu sudah berusia di senja, sudah tua, sangat sulit untuk beramal, maka akan dicatat bagi dia sebagaimana dulu yang biasa dia lakukan ketika masih muda. Ya, jadi summa radadnahu asfala safilin, sudah Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, kemudian Allah kembalikan dia, manusia itu, kepada derajat yang paling rendah, maksudnya usia tua, ketika sudah tidak mampu lagi untuk beramal soleh. Dan berdalil dengan hadis riwayat Bukhari, ya, Rasul bersabda, idza maridul abdu au safaro kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sahihan. Jika seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar, kemudian dia terhalangi untuk melakukan amal ibadah yang biasa dia lakukan sehari-hari, maka dicatat bagi dia semisal apa yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan bermukim, tidak safar, dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalkan dia sakit, biasanya dia sholat berjamaah. Karena Allah dia sakit, kemudian dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah, maka tetap dicatat dia, ya, mendapatkan pahala sholat berjamaah meskipun dia sholatnya di rumah.
Karena tidak ada yang menghalangi dia untuk sholat berjamaah kecuali karena sakit. Begitu juga safar. Kita atur minal adab, itu potongan dari adab, sulit orang itu banyak masyakoh ketika safar. Nggak bisa melakukan banyak aktivitas ibadah karena kecapean, kelelahan dan sebagainya. Maka tetap dicatat sebagaimana ketika dia dalam keadaan mukim. Ya, makanya ini kabar gembira yang luar biasa. Ketika antum masih muda, maka perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Sholat malam, saum, ya, banyak hadir di majelis ilmu, ya, banyak berzikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Penuhi dengan amal soleh. Maka tatkala kita sudah tua, tatkala kita tidak mampu lagi untuk kemudian beraktivitas beramal soleh sebagaimana ketika kita masih muda, maka Allah tetap akan catat pahalanya itu. Nah, ini karunia yang sangat besar. Ya, dan makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa kan. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kasal, ya, malas. Malas itu beda dengan al-ajzu, tidak mampu. Kalau tidak mampu, memang dia tidak mampu. Maka tidak ada eh, tidak ada dosa bagi dia kan memang tidak mampu. Tapi kalau kasal itu dia mampu, tapi dia memang tidak mau melakukannya, nggak ada motivasi untuk melakukannya. Maka kita berlindung dari kasal ini, malas. Ya, kemudian dari juban itu pengecut. Nah, gimana dia akan kemudian menegakkan agama Allah? Apalagi untuk berdakwah, karena berdakwah itu diperlukan keberanian. Dan dia tidak takut dengan selain Allah Ta'ala, kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau amar ma'ruf itu aman-aman saja. Semua orang sepakat menyampaikan bahwa ini kebaikan, sepakat itu. Tapi ketika nahi munkar, antum akan berhadapan dengan manusia yang tidak suka ketika apa yang sesuai dengan hawa nafsunya kita larang. Ketika nahi munkar, melarang dari kemunkaran, memperingatkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, apa yang mereka sukai saja, ya, dengan hawa nafsunya, ini akan mendatangkan perlawanan, ketidaksukaan, dan lain sebagainya. Ini perlu keberanian. Kalau enggak, kapan akan tegak agama ini? Kalau kita untuk menerangkan tentang syirik saja kita takut, menerangkan tentang kebid'ahan saja takut, menerangkan penyimpangan tentang nama dan sifat Allah saja takut, bagaimana akan tegak dakwah ini? Nah, kita berlindung dari juben, pengecut. Ya. A'udzubika minal haram, dan aku berlindung kepadamu dari haram, yaitu kesulitan di dalam beribadah ketika sudah tua. Ya, maka dari sekarang mumpung antum masih muda, perbanyak ibadah. Dan semoga ketika sudah tua, sudah tidak mampu lagi melakukan semua amal soleh tersebut, haji, umroh, dan seterusnya, Allah tetap mencatatnya sebagai kebaikan. Wa a'udzubika minal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Ya, ya. Dan agama ini ya, ditolong dengan ya, ilmu dan juga dengan mal, harta. Karena berdakwah itu perlu dengan harta. Makanya harta terbaik adalah hartanya Abu Bakar, yang dia gunakan hartanya untuk berdakwah. Maka semua kebaikan Islam, baik ilmu maupun amal, semuanya kembali kepadanya. Ya, itu ya. Jadi ada dua penafsiran tentang sumarodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah maksud dikembalikan ke neraka. Ila ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus, yaitu surga. Ada penafsiran apa yang disebutkan itu tadi, Ibn Abbas, Qatadah, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya, Ad-Daqqaq, bahwa sumaradanahu asfala safilin artinya kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah, yaitu ketika tua. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kecuali orang yang
biasa orang beriman dan senantiasa beramal soleh ketika mudanya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi dia pahala yang tidak terputus meskipun dia sudah tua dan tidak mampu lagi melakukan amal-amal ibadah sebagaimana ketika dia masih muda. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan surat At-Tin. Nah, sebelum itu kalau ada pertanyaan silakan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz atas nasihat dan faedahnya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Eh, yang Nah, dikatakan amal yang dawam itu batas minimalnya apakah ada Ustaz? Semisal begini, seseorang itu tidak pernah sholat berjamaah ke masjid. Beliau sholat tapi tidak berjamaah ke masjid. Nah, baru 2-3 kali kemudian beliau eh, lazim untuk sholat berjamaah ke masjid. Kali keempatnya beliau terhalangi dari sholat berjamaah karena ada uzur, semisal hujan deras. Nah, apakah yang keempat ini masih masuk untuk memperoleh pahala sholat berjamaah? Padahal beliau boleh dikata baru 3 kali sholat berjamaah ke masjid. Demikian Ustaz. ya, ini kalau tadi itu istilahnya dia beriman dan beramal soleh itu ketika mudanya itu kebiasaannya, Hmm. menjadi kebiasaan dia. Makanya idza maridul abdu au safaro, jika hamba itu sakit atau safar, kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat bagi dia semisal apa yang biasa dia lakukan ketika dia mukim maupun sahih, maupun ketika sehat. Di sini makana ya malu, oh ya, karena diikuti oleh fiil mudhari menunjukkan sesuatu yang istimror, suatu kebiasaan dia. Itu kebiasaan dia. Adapun seperti orang tadi, dia asalnya nggak pernah sholat berjamaah, tapi kemudian satu hari dia bersolat berjamaah. Besoknya dia tidak sholat berjamaah. Kalau yang menghalangi dia itu karena perkara yang uzur, maka dia dapat pahalanya. Seperti misalkan sakit, atau pas mau berjamaah, ternyata hujan, Hmm. atau ada banjir. Ya, perkara-perkara yang uzur. Tapi sebetulnya yang menghalangi dia untuk tidak sholat berjamaah itu karena ada uzur. Maka dia dicatat mendapatkan pahala berjamaah. Hmm. Tapi untuk khusus untuk yang sudah tua ini, dia tetap mendapatkan pahalanya. Meskipun dia sudah tidak melakukannya, ya, karena menghalanginya itu karena uzur, karena dia tidak mampu lagi. Hmm. Ya, untuk misalkan sholat berjamaah ke masjid usia 80 udah capek, udah berat bagi dia, maka dia mendapatkan pahala itu. Untuk kemudian sholat malam dia sudah tidak kuat lagi, maka dia akan dicatatnya sebagaimana ketika kebiasaan dia ketika mudanya. Ketika kuat. Kalau ta'ala bisa. Nah, nah, Ya, ini ketika Ustaz dia ada. masih muda, ketika kuat. Karena ilahnya itu karena nggak ada yang menghalangi dia untuk melakukannya karena ketidakmampuan. Oh Ada iya, uzur, ya. Nah, tapi ilahnya kalau di sana. misalkan dia sudah tua dan memang nggak ada keinginan, ya nggak ada keinginan untuk beramal soleh lagi, itu beda lagi. Nah, karena tergantung niat. Hmm. Karena ya tergantung niat, karena dia apa meninggalkannya itu bukan karena udur, tapi dia memang nggak mau. Ya, Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas nah, nasihatnya. jazakallah khair. Nah, Ini ada partisipan Ahwat ingin bertanya langsung kepada Ustadz, diizinkan eh, atau panjang mungkin itu panjang mungkin atau ditulis barangkali. boleh Tapi lah ya. harapannya bertanya Kalau langsung katanya. khawatir ya mungkin panjang ya, nggak apa-apa lah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Ana ingin bertanya langsung, bagaimana Nah, jika seseorang yang sedang menjalankan puasa Daud, kemudian dia nanti kan ada misalkan ini ada puasa Arafah, terus misalkan keputus haid. Nah, itu untuk memulainya kembali, apakah nanti kita yang ngatur atau bagaimana Ustaz? Terus misalkan ini misalkan mau puasa Arafah, apakah 1 hari sebelumnya pas misalkan dapatnya ketika kita puasa, apa harus berhenti dulu atau gimana ya Ustaz? Jazakallah khairan. syukur. Ya, terkait saum Daud itu kita yang menentukannya, niat.
Yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain itu adalah niat. Membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah itu adalah niat. Kalau misalkan kita terhenti dari melakukan eh, puasa Daud dan kita hendak memulainya, tinggal kapan saja kita hendak memulai untuk saum tersebut. Ya, artinya ini niat ya, tergantung niat. Misalkan dia eh, berhenti karena haid, setelah beres, kemudian dia meniatkan kembali untuk memulai lagi, maka itu disitulah dia mulai untuk eh, saum Daud. Kemudian terkait dengan misalkan ada momen-momen tertentu seperti puasa Arafah yang pahalanya itu eh, menghapuskan dosa 1 tahun eh, ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Ya, 2 tahun. Ini jelas keutamaan. Maka dahulukan dulu saum Arafah. Kalau misalkan waktunya bertepatan dengan saum Daud kita, maka boleh untuk menjamak niat. Ya, boleh. Tapi kalau tidak bertepatan, misalkan hari ini kita saum Daud, ternyata besok itu apa saum Arafah, maka besok saum Arafah dan tidak ada pertentangan. Besoknya tinggal saum lagi, niatkan saum Daud. Seperti itu ya. Ya, nah, ada lagi? Silakan jika ada lagi yang mau bertanya. Yang nah, jazakumullah khairan katanya Ustadz barusan yang penanya soal puasa Daud dan Arafah. Jazakallah khair. Silakan bagi yang lain, bagi Iwan yang mau bertanya langsung. Kita masih ada waktu 4 menitan insya Allah. Nampaknya tidak ada Ustadz. Tidak ada ya. Ya, Nah, kalau tidak ada kita saya cukupkan bisa dulu di sini. mulai. Ya, mungkin ya sebagai kalimat penutupnya bahwa eh, Al-Quran itu sumber ilmu ya, sumber sumber pelajaran. Maka selalu niatkan ketika membaca Al-Quran apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Ini buku petunjuk untuk kita. Bagaimana kita akan menjalani hidup kita tanpa petunjuk. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Dan eh, membahas tafsir itu nggak akan pernah ada bosannya. Setiap kali kita membacanya lagi, kita dapat faedah baru. Baca lagi faedah baru. Luar biasa. Berkah. Ya selain kita ketika membacanya apa setiap huruf dari Al-Quran man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Aku tidak barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka bagi dia satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu. Alif lam mim saja kita dapat 30 kebaikan luar biasa. Apalagi kalau kita menghafalnya, diulang-ulang itu terus kebaikan yang mengalir, yang mudah untuk diraih. Belum lagi kemudian kita memahaminya, itu tujuannya untuk diturunkannya Al-Quran, untuk dipahami. Setelah itu kemudian tujuan endingnya diamalkan. Ya, maka berinteraksi dengan Al-Quran itu sungguh menakjubkan ya. Membuat hati, dan itu obat ya, dohir maupun batin. Ya, dengan dirukyahkan penyakit dohir dan batin, dan juga lebih kena lagi penyakit batin yaitu dengan kita mentadaburinya. Ya, semoga Allah Ta'ala terus melimpahkan taufiknya kepada kita untuk diberikan kesenangan untuk membaca kitabnya. Dan kita seolah ya ini membaca surat dari Rob yang kita cintai melebihi kecintaan terhadap diri sendiri dan manusia semuanya. Kita saja seandainya dapat surat cinta dari istri kita misalkan ya dari orang yang kita cintai kan inginnya dibaca terus ya dibaca terus setiap kali membacanya itu berbunga-bunga apalagi ini dari Rabbul Alamin
kita cintai dengan sepenuh hati. Harusnya ini membuat kita senang dan betah untuk membaca Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagaimana di mukadimah dari Khalaqah virtual ini apa kegiatan yang sederhana kita ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang mati. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Masya Allah. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada admin yang sudah mempersiapkan ini sebaik mungkin. Jazakumullah khair. Naktafi hadzal qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Juga untuk para partisipan, jazakumullah khairan. Allah barik fikum. Alhamdulillah.